Arthur Beterbiev berhasil menjadi sang juara sejati, juara dunia undisputed kelas berat ringan 79,3 kg. Namun kemenangan Arthur Beterbiev saat menghadapi Dmitry Bivol menyisakan kontroversi di dalamnya. Kontroversi muncul karena banyak pendapat mengatakan bahwa Dmitry Bivol lah yang pantas keluar sebagai pemenang. Namun seperti yang sudah diulas pada video sebelumnya, Arthur Beterbiev memang layak menang dalam pertarungan tersebut, sehingga Beterbiev menjadi sang juara tak terbantahkan seusai menguasai semua sabuk juara dunia dalam divisi 175 pon. Bahkan Teddy Atlas, mantan pelatih tinju, murid langsung dari sang legenda Cus D'Amato sekaligus pengamat tinju dunia, mengakui bahwa Beterbiev memang pantas keluar sebagai pemenang. Yes, he Beterbiev won the championship rounds and won the fight. Padahal sebelumnya Teddy Atlas memberikan prediksi bahwa Bivol akan menang angka. I believe Bivol will be ready for that knock. At the end of the day, I'm taking Bivol to win a decision. Pada dasarnya penilaian bertinju adalah sistem yang digunakan untuk menentukan pemenang pertarungan jika tidak berakhir dengan KO, TKO maupun diskualifikasi. Yang umum terjadi, petinju yang bisa melancarkan lebih banyak pukulan efektif dengan menerima lebih sedikit pukulan lawan dalam setiap ronde akan keluar sebagai pemenang. Namun dalam sebuah pertarungan yang ketat, terdapat faktor lain yang berpengaruh. Meskipun sudah diulas secara ringkas di video sebelumnya, di sini kita akan membahas faktor apa yang membuat juri terkesan dan menjadikan Arthur Beterbiev lebih pantas keluar sebagai pemenang. Mungkin video ini akan membosankan, jadi saya akan memohon maaf terlebih dahulu di awal video. Pertama, faktor agresivitas. Hal yang paling utama dan paling mudah dilihat dalam pertarungan pertama antara Arthur Beterbiev menghadapi Dmitry Bivol adalah agresivitas. Beterbiev bertindak sebagai agresor atau pihak yang menekan dalam pertarungan pertama. Sebenarnya, agresivitas tekanan saja tidak bisa dianggap mendominasi pertarungan. Jika kita ingat pertarungan Oscar Valdez menghadapi Shakur Stevenson, maka jelas agresivitas belaka tidak bisa memenangkan pertarungan. Namun Beterbiev versus Bivol berbeda. Pertarungan mereka ketat, keduanya saling memblok dan mendaratkan pukulan. Beterbiev banyak memblok pukulan Bivol. Yeah, he gets hit. Yeah, he got hit with jabs. But he's always got the hands up. How many left hooks did he block? He would have got hit 452 left hooks by Bivol if he didn't keep that right hand up. He never drops the right hand. Begitu juga sebaliknya, Bivol mengandalkan footwork dan bloknya membuat pukulan Beterbiev juga banyak yang meleset. Dalam pertarungan yang ketat seperti itu, faktor agresivitas sangat berpengaruh, dan itulah yang menjadi faktor penentu dalam penilaian sebuah ronde yang ketat. Meskipun Bivol mampu memblok dan menetralisir banyak pukulan keras dari Beterbiev, tetap saja Beterbiev masih mampu memotong ring, menempel Bivol, membuat Bivol tidak bisa leluasa bergerak, serta mendaratkan pukulan di momen-momen tertentu. Beterbiev adalah pihak yang memulai inisiasi serangan, sehingga meskipun jumlah pukulan yang mendarat hampir seimbang, atau bahkan mungkin Bivol mendaratkan 1 atau 2 pukulan bersih lebih banyak, juri tetap memberikan poin pada Beterbiev. Sekali lagi, karena seakan Beterbiev yang mengatur tempo pertarungan, memimpin jalannya pertarungan, dan pihak yang menginisiasi terjadinya pertarungan di dalam ring. Upon first viewing, I thought Bivol outboxed Beterbiev. I think Beterbiev was desperate. It was a very close fight, and ultimately the judges in a very close fight rewarded the aggression, the pressure, rewarded the effective aggression in spots by Beterbiev. Kedua, kendali dan kontrol pertarungan. Kendali pertarungan bisa menjadi faktor penilaian para juri. Seringkali, aspek psikologis juri saat melihat pertarungan menjadi faktor penentu dalam penilaian pertarungan. Arthur Beterbiev memang dikenal selalu menjadi agresor dalam pertarungan sebelum-sebelumnya, sehingga ketika Beterbiev memperlihatkan gaya agresif yang menekan, juri sudah paham dan berpendapat bahwa Beterbiev bisa mengaplikasikan game plan dengan baik. Di sisi lain, Bivol memang dikenal sebagai petinju yang lebih defensif. Akan tetapi, jika mengingat beberapa pertarungan terakhirnya, seperti saat melawan Canelo Alvarez, Zurdo Ramirez, Lyndon Arthur, dan Malik Zinat, Dmitry Bivol selalu berada di kaki depan,
selalu berada di pihak yang menyerang. Bivol seringkali menekan para lawannya meskipun tidak sebrutal Better Beef. Mengingat hal tersebut, kemudian juri melihat pertarungan Bivol melawan Better Beef di mana Bivol terus berada di kaki belakang, terus berada dalam posisi bertahan akan membuat juri berpikir bahwa Bivol mengalami kesulitan dan menjadi pihak yang didominasi. Apalagi jika Bivol tak membalas pukulan Better Beef, maka akhirnya poin diberikan kepada Better Beef. Listen to me, I'm telling you, man, I'm telling you, judges are looking at fighters' reactions. That's what they're looking at, all right? When you're getting hit with shots, what happens when you don't throw a shot for 30 seconds? You're getting pummeled on the ropes. Yeah, you got your hands up and you're moving, you're bouncing around, and you're getting hit, and you're looking like you're hurt. That's appealing to the judges, man. Selanjutnya, akhir yang kuat di setiap ronde. Di sini tugas petinju untuk meyakinkan para juri bahwa dirinya lah yang menang dalam suatu ronde. Akhir yang kuat berguna untuk mengamankan poin dalam ronde-ronde yang ketat. Pengalamanlah yang bermain di sini. Ada kalanya Dmitry Bivol menguasai separuh awal ronde. Orang akan berpikir Bivol akan memenangkan ronde tersebut. Namun tiba-tiba di separuh akhir ronde, Better Beef mengambil alih dan terus mendesak Bivol dengan dominan. Maka orang hampir melupakan separuh awal ronde dan memperhitungkan separuh akhir ronde yang dikuasai oleh Better Beef, sehingga akhir yang kuat akan mengamankan skor dalam ronde tersebut. Some of those rounds where you started off early, winning with those combinations, winning with the geography of the ring on the outside, winning by landing clean. I thought some of those rounds Better Beef closed and took away the early part and finished strong. And if you want to say stole the round, I'm not going to say stole the round. I'm going to say that he finished strong and took the round. Selanjutnya damage atau kerusakan. Selain mengakhiri ronde dengan kuat, pukulan Better Beef juga menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan pukulan milik Dmitry Bivol. Padahal dalam siaran langsung, Better Beef terlihat jarang mengokang pukulannya, dan bahkan banyak juga pukulan yang diblok. Pukulan Better Beef terlihat hanya menyentuh Dmitry Bivol, namun kerusakannya terlihat jelas di wajah Bivol. Tentu dalam tinju profesional, besarnya kerusakan memiliki poin plus di mata para juri. It's a very close fight, and the judges rewarded the aggressor a little bit. They gave the benefit of the doubt to the guy who was able to hurt the other guy better than the other guy was able to hurt him. Yang terakhir adalah championship round. Salah satu hal yang paling penting adalah championship round atau ronde kejuaraan. Tidak ada aturan pasti yang mengatakan tentang championship round. Akan tetapi, ronde kejuaraan ini sudah menjadi istilah budaya dalam tinju untuk menyebutkan dua ronde terakhir, ronde 11 dan ronde 12. Ada juga yang mengatakan championship round dimulai dari ronde 10, berarti ronde 10, 11, dan 12. Apapun itu, 2 atau 3 ronde terakhir menjadi sangat krusial, terutama dalam pertarungan ketat di mana dalam 10 ronde pertama tidak jelas atau tidak diketahui siapa yang lebih dominan atau yang lebih unggul. Dalam pertarungan pertama antara Better Beef versus Bivol, sangat terlihat pengalaman dari Arthur Better Beef dan timnya untuk bisa menguasai championship round. Better Beef seakan mengambil nafas sejenak dan memberikan ronde 9 bagi Dmitry Bivol. Akan tetapi, begitu masuk ronde 10, 11, dan 12, Better Beef terus menekan Bivol dan tidak lupa melancarkan kombinasi ke tubuh dan kepala Bivol yang di ronde-ronde sebelumnya seakan ia lupakan. Bivol mencoba bangkit di ronde 12, namun kerusakan yang ia terima sepanjang pertarungan membuatnya hanya berusaha untuk bertahan hidup daripada untuk memenangkan ronde. Begitu championship round dikuasai oleh Better Beef, maka kemenangan menjadi milik Better Beef. Where in the 9th round, he kind of showed that he knew that he's getting close to 40, where he couldn't keep his foot on the gas pedal. So he let off it a little bit. And by doing so,
He gave up that round, but by doing so, he did something else. He saved enough petrol, enough gas in the tank to do what he was ready and had to do. Win the last 2 rounds. Win the last 3, I should know, 10, 11, 12. Win the last 3 rounds, the championship rounds. And he did. Hal ini juga berlaku dalam pertarungan pertama antara Tyson Fury menghadapi Alexander Usyk, di mana Fury terlihat menguasai 5 ronde pertama atau separuh awal pertarungan. Namun begitu di paruh kedua pertarungan serta di championship round, Usyk meningkatkan intensitas serangan dan mengakhiri pertarungan dengan kuat. Apalagi ditambah poin knockdown di ronde 9. Itulah 5 poin yang membuat Better Beef bisa meyakinkan para juri untuk memberikan keputusan mayoritas bagi kemenangannya. Agresivitas, kendali dan kontrol pertarungan, mengakhiri ronde dengan kuat, damage, serta championship rounds. Pada akhirnya, penilaian dalam tinju bersifat subjektif. Meski begitu, tentu hasil akhir harus disetujui oleh semua pihak, serta penilaian skor harus masuk akal. Menurut saya, hasil pertarungan pertama adalah fair dimenangkan oleh Arthur Better Beef. Bahkan bagi pihak yang memprediksi kemenangan bagi Bivol, mereka yang objektif akan tetap menerima dan mengakui bahwa Better Beef adalah pemenangnya. Yeah, I watched this fight. I think Bivol win this fight. Not Bivol, but Better Beef win. You scored it to him? Listen, for me, I say for me like a 6-6 for round. Yeah, but more percent win Better Beef. Last 3 round. 100% win Better Beef. I've watched it 3 times now and I had it 7-5 Bivol. Those were the swing rounds. Those were the rounds where I think Bivol does more of the work for longer. So Bivol wins the round for 2 minutes and then Beterbiev knocks his head back with a jab and a body shot and wins the round for a minute. Who gets that round? For me, it's the guy that did the most work for the longest amount of time. But if you're a judge and you sat there ringside and you see Bivol's head get knocked back and you see him on the back foot, I can kind of understand how you'll swing to Beterbiev. But I gave those rounds to Bivol, hence why I had it 7-5, hence why they had it 7-5 Beterbiev. I'm not upset. I'm not upset by it. Even watching it back, the 116, 112, it's not outrageous. Like, you know, all those cries of robbery, stop. Bisa dimaklumi banyak pendukung Bivol yang masih tidak terima dengan keputusan tersebut, mengingat duel ini merupakan duel yang begitu ketat. Karena itulah, pertarungan ulang nanti diharapkan akan menjadi duel seru dan menarik. Entah itu penegasan, ataupun pembalasan dendam.